Halo teman-teman, balik lagi di channel Zen Temanime dengan saya Zen. Orewa mau dah. Chapter 175 One Punch Man dimulai dengan Saitama keluar dari ruangan apartemennya. Setelah dia kemarin berbicara dengan Forte dan ditantang untuk bertarung di luar ruangannya, Black Spam dan Rover sudah menunggunya dan Rover mengatakan, "Kami di sini menunggumu." Dan tadi Saitama mengatakan seharusnya aku menyiapkan kandang untuk mereka. Lalu Saitama memiliki ide. Dia mengatakan kepada Forte ya, siapa yang kalah dalam pertarungan kali ini maka dia harus merawat peliharaannya, yakni si Rover dan Black Spam. Forte sedikit terkejut melihat mereka. Forte mengatakan, apakah Saitama mengambilnya dari seseorang? Saitama menjawab, mereka hanya mengikutiku, sedangkan Butterfly memasang wajah aneh. Ketika dia melihat dua hewan ini, bukankah mereka ini sejenis monster? Apakah ini tidak berbahaya? Black Spam panik, dia berkeringat ya dengan perkataan si Butterfly tadi. Dia langsung bertingkah layaknya hewan di depan si Butterfly tadi. Di dalam hati mengatakan, aku harus berpura-pura. Lalu Forte mengatakannya ya, tidak masalah. Jadi yang kalah dalam pertarungan kali ini, dia akan merawat kedua hewan ini. Kemudian mereka pergi dan mencari tempat yang luas. Setelah sampai di tempat yang luas, Forte dan Saitama saling berhadapan. Forte mengatakan, dalam pertarungan ini mungkin kau akan terluka. Saitama mengatakan, setelah ini selesai, jangan bilang kau akan minta untuk menjadi muridku. Dia agak trauma dengan si Suryu dan juga si Ganes ya. Butterfly tertawa mendengar perkataannya si Saitama. Aku melihat Forte bertarung menjaga ritme, bukanlah yang aneh dalam pertarungan, bahkan seniman bela diri ternama pun melakukannya. Ketika Forte memulainya, dia mulai menyetel musik. Dia juga mulai berjoget ya, menyiapkan serangannya. Forte yang fokus dengan musiknya, dia tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh si Saitama. Saitama terlihat berteriak kepada si Forte sambil menunjuk ke arah belakangnya. Forte yang tidak mendengarnya langsung membuka handsetnya. Namun secara tiba-tiba ada mobil yang menabrak Forte dengan cepat dari belakang ya. Sampai-sampai si Forte terbang dan berputar. Ternyata yang menabrak Forte adalah mobil pribadi milik Fubuki. Ketika Forte tergeletak dan dia tidak sadarkan diri, Saitama mengatakan, pelajaran hari ini ya, bahwa mendengar musik di tengah jalan itu sangat berbahaya, oke? Tapi itu juga salahku juga, kata si Saitama. Fubuki meminta maaf lah nanti ya yang benar gitu, ucap si Saitama. Fubuki bertanya kepada Saitama, apa yang dilakukan di tempat seperti ini? Di tempat lain kita diperlihatkan ada sosok misterius, seorang pria yang mengenakan topeng. Fubuki kemudian mengajak si Saitama untuk mengikutinya. Fubuki mengajak si Saitama ke suatu tempat. Sedangkan dua orang bawahan Fubuki terlihat iri karena Saitama sudah berhasil menjadi hero kelas A. Tiba-tiba Rover bertanya kepada Saitama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah dia ini istrimu? Gitu, ucap si Rover bertanya kepada Saitama. Saitama tidak berpikir banyak ya, dia langsung menyerahkan si Black Spam dan Rover kepada si Butterfly. Saitama mengatakan, kalau begitu sesuai perjanjian tadi ya, sekarang kalianlah yang akan bertanggung jawab kepada mereka. Lalu Saitama pergi meninggalkan mereka. Fubuki membawa Saitama di tempat khusus asosiasi pahlawan. Saitama bertanya, siapa yang akan kita temui ini nanti? Fubuki berkata, nanti kau akan melihatnya sendiri, ucap si Fubuki. Ternyata tempat ini adalah penjara. Ketika Fubuki ingin meminta bertemu dengan orang itu, penjaga penjara itu mengatakan, ada seseorang yang sedang menemuinya saat ini. Jadi dimohon untuk menunggu sebentar. Fubuki langsung mengatakan, ini mendesak, biarkan kami untuk menemuinya. Di sisi lain, pria misterius itu ternyata menemui si Psychos. Di penjara, pria itu mengatakan, menurut data pengamatan kami, dia dan Tatsumaki memiliki kekuatan yang seimbang. Ini akan menjadi sampel yang menghasilkan terobosan dramatis dalam penelitian kami. Psychos yang baru sadar dari biusnya, melihat ada seseorang di depannya, dia secara tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya. Namun terlihat pria ini menahan serangannya ya. Lalu dia langsung mengarahkan dua jari ya ke Psychos, seakan-akan dia sedang menembaknya. Seketika Psychos pingsan kembali. Dampak dari kekuatan Psychos, tapi akhirnya kita malah melihat wajah dari pria yang tadi. Dia mengatakan dia ingin melakukan percobaan terhadap Psychos, sedangkan Fubuki dan Saitama menaiki lift ya, dia menuju ke tempat itu. Kilas balik, Fubuki mengingat ketika dia menemui Psychos pada saat Garo dikalahkan. Fubuki mengatakan, sudah lama tidak bertemu ya, Psychos. Asosiasi monster telah musnah, menyerahlah. Jika kau terus menggunakan kekuatanmu dengan kerusakan seperti ini, nyawamu akan terancam. Psychos dengan wajah yang sangat marah mengatakan, ketika aku masih 17 tahun, saat kekuatanku hampir melampauimu, kali ini apakah kau akan menyeretku ke bawah dari yang tadinya berdiri di puncak dunia? Fubuki menjawab, tentu saja, karena aku adalah orang yang egois.
Psikos mengatakan waktu itu masih sekolah, di mana dia mengatakan di depan teman-temannya untuk mengusulkan memusnahkan manusia. Tentu saja teman-temannya mengatakan itu tidak manusiawi. Tidak ada yang setuju dengan pendapat dari si Psikos tadi. Sedangkan Fubuki merasa kesal dengan Psikos. Mulai dari saat itu dia menganggap bahwa Psikos adalah musuhnya. Kali ini Psikos akan menyerang Fubuki. Dia mengatakan, kaulah yang akan hancur kali ini. Berbeda waktu itu, kali ini tidak ada keraguan sama sekali dariku. Dan di akhir cerita terlihat Fubuki bertarung melawan Psikos. Oke, itu saja untuk review One Punch Man chapter 175 kali ini. Ditunggu ya di next chapternya, mungkin akan disuguhi pertarungan dari dua bidon yang bakal lebih mantep pokoknya. Thanks for watching, jangan lupa buat tonton video saya yang lainnya. Buat yang request silahkan ditulis di kolom komentar, oke? And see you!